Tren teman-teman ya, uptrend ya. Terus ini uptrend lagi teman-teman ya, ini uptrend lagi teman-teman, kamu bisa lihat ya. Nah, ini uptrend teman-teman ya, jadi udah 4 kali uptrend nih dia. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel saya ini, di Surya Channel. Ya, semoga teman-teman semua selalu sehat, panjang umur, dan selalu sukses dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini, di video saya kali ini, saya ingin membahas salah satu saham yang sudah sangat lama di Indonesia dalam farmasi ya, dalam segi obat, yaitu perusahaan Sido muncul, atau kodenya di Bursa Efek Indonesia itu adalah Sido. Teman-teman, siapa yang tidak kenal Sido? Yaitu satu perusahaan yang menciptakan tolak angin ya. Jadi ini salah satu perusahaan yang menurut saya cukup konsisten ya, dia dalam tahun ke tahun tuh cukup bagus dari segi marketingnya, terus dari segi pemasaran produknya itu sangat cukup baik kalau saya lihat ya. Nah, ini kita sedikit membahas soal pandemi sebentar teman-teman ya. Sekarang ini teman-teman bisa lihat semua data COVID khususnya di daerah Jakarta ya. Dan di Indonesia itu untuk sekarang itu mengalami peningkatan, dan menurut saya pribadi peningkatannya ya cukup lumayan besar ya, cukup signifikan juga. Jadi ini cukup mempengaruhi juga ya dari segi bursa pun, untuk investor-investor seperti saya ini yang retail sangat berhati-hati sekali untuk entry atau masuk pasar ya teman-teman semua. Jadi untuk teman-teman semua, dengan keadaan seperti ini sekarang ya, kalau saya ya boleh sarankan lebih cermat, lebih hati-hati waktu entry di pasar saham, dan selalu baca berita ya, terutama dalam keadaan COVID sekarang, bagi Omikron, karena udah cukup besar juga di Jakarta peningkatannya. Walaupun memang saya baca-baca katanya efek untuk kematiannya dibandingin Delta itu lebih besar Delta, cuman kan secara psikologis ya gitu kan juga bahaya juga kalau teman-teman dan saya tidak berhati-hati dalam situasi sekarang ini. Selain itu juga ketegangan antara Rusia dengan NATO pun masih belum selesai teman-teman, jadi itu juga harus kita perhatikan bersama-sama di sana ya. Jadi buat teman-teman dengan keadaan seperti sekarang, saya hanya bisa menyarankan selalu hati-hati, dan teman-teman selalu sehat dimanapun teman-teman berada ya. Tetap gunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak kepada entah itu kerabat kantor, terus kerabat teman kuliah, atau teman main. Semuanya tetap sehat ya semuanya ya. Itu harapan saya. Oke. Kita masuk ke pembahasan kita di saham Sido muncul. Nah, ini kita sedikit flashback ya. Ini apa grafik flashbacknya saya kasih tahu teman-teman. Oke. Kita langsung aja di penutupan harga kemarin ya. Di hari Jumat tanggal 18 ya. Tanggal 18. Mau teman-teman koreksi. Tanggal 4 ya. Kemarin tanggal 4 hari Jumat itu Sido itu open di harga 935 ya teman-teman. Jadi dia open di 935, lalu sampai level tertinggi di 940, namun turun atau mengalami titik terendah sampai ditutup di harga itu ya. Dia ditutup di harga 920. Jadi itu harga terendah dia juga. Ditutup di 920 atau turun 15 poin dari harga pembukaan, atau turun 1,6% ya. Jadi kemarin
Di perdagangan hari Jumat terakhir, SIDO mengalami penurunan 1,6%, teman-teman. Jadi hari Jumat pun SIDO tidak begitu bagus pergerakannya karena mengalami penurunan. Ya, oke. Ini kita flashback dulu ya teman-teman ya. Soal pola candle dia ini seperti apa sih SIDO ini ya. Nih teman-teman bisa lihat semua dengan saya juga. Teman-teman bisa lihat juga ya. Nah ini. Ya ini dari IPOT dia itu ada dari 2014 nih ya. 2014 nih. 2014 dia masuk bursa efek dari sumber dari IPOT langsung ya. Dia waktu masuk dia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari harga yang nggak begitu mahal ya teman-teman nih, saya tandain bentar ya. Waktu dia buka di harga dia tuh di 319 ya ini ya nih. Jadi ini harga dia waktu dia masuk bursa. Oh enggak nih, ini nggak masuk bursa sih, dia waktu itu dia downtrend. Ini waktu harga terendah dia nih. Nah kita bisa lihat ya. Pokoknya 319 ya, ya. Nah lalu dia mengalami peningkatan sampai ke titik 47. Nah, saya bisa 474 ya nih. Saya tanya teman. Jadi waktu dia pembukaan sahamnya naiknya cukup signifikan sampai 474 ya. Dari 300 ke 474 ya lumayan teman. Kalau kita hitung secara marketplace apa secara harga ya cuannya juga berapa persen ya, lumayan gitu loh ya. Tuh dari harga terendah dia 320 sampai ke 474. Waktu itu dia uptrend ya teman-teman bisa lihat nih, dari 320 ke 474 uptrend ya. Oke. Lalu kita bisa lihat teman-teman ya, di sini dia sudah mulai sahamnya bergejolak, dia bikin titik support ya. Teman-teman di sini nih supportnya kuat sekali. Ini saya tandain biar teman-teman bisa lihat semua. Nah, ini dia. Ya, di sini nih dia bikin support yang sangat kuat juga di titik ini nih. Karena dia mayoritas bermain di sini. Teman-teman bisa lihat semua ya. Di sini dia sahamnya sedikit bermain di situ, naik turun di sini ya. Harga sahamnya cuman emang masih downtrend teman-teman. Terus dia downtrend lagi. Tuh teman bisa lihat ya. Jadi dari 474 ini di Februari ya nih. Dia mengalami downtrend terus, teman-teman bisa lihat ya saham ini. Waktu itu memang belum bisa uptrend ya teman-teman ya. Walaupun waktu itu ada peningkatan nih di sini nih. Cuman masih peningkatannya masih kurang cukup kuat ya untuk mengangkat dia ke level 474 di level tertinggi dia. Jadi dia belum bisa naik ke situ teman-teman semua ya. Tuh ya, dia masih kurang bagus. Dia mengalami downtrend terus teman-teman. Sampai ke level ini nih. 303 di sini nih. Ya. Dia sampai ke sini teman. Jadi memang signifikan banget penurunannya dan ininya. Downtrendnya signifikan banget ya kalau saya lihat ini. Dari harga 4.000 sampai ke 3.000-an tuh signifikan sekali ya. Jadi kalian bisa lihat dari harga 474 dia turun sampai ke 303 ke sini nih. Ya teman-teman ya. Nah, lalu dia bikin di sini dia kelihatan kan teman dia downtrendnya bagaimana nih. Ini kelihatan banget kan. Dari September ini kelihatan banget downtrendnya kan. Dia nggak bikin support atau resisten di sini ya. Dia malah bikinnya di sini nih. Di daerah sini dia bikinnya. Bisa lihat dia bikinnya di daerah sini. Dia banyak tumpalan balik di sini dia malah. Itu.
Dia bikin tumpulan-tumpulan balik di sini malah. Sama di sini sedikit sih. Bisa lihat ya, di sini sedikit. Sorry. Sama di sini sedikit. Ya, tuh. Jadi memang di sini nih sidik dia tuh. Nah, tapi ini masih kurang kuat juga karena dia belum tembus. Jadi dia terus belum tembus titik merah yang saya bikin atas ini, teman-teman. Ini kan saya bikin titik merah yang ke 1, 2, yang 2 ini belum tembus, makanya saya yakin ini masih downtrend terus. Terus downtrend sampai dia itu ke titik terendah dia tuh di 208 ya, teman-teman nih, 208. Jadi ya beginilah saham, teman-teman semua. Jadi teman-teman bisa lihat juga bahwa pergerakan saham itu memang dinamis ya. Jadi teman-teman harus paham betul bahwa di saham itu pun saham yang awalnya bagus tiba-tiba bisa jadi downtrend gitu, kayak kasus video saya sebelumnya yang saya jelaskan itu Unilever. Tracknya bagus dari tahun ke tahun ini 2018 downtrend Unilever. Jadi teman-teman harus tahu betul bahwa beli saham itu pun harus tahu tuh, teman-teman. Ini saya perbesar ya, dan bisa lihat sifat downtrendnya dia waktu itu dari 474 sampai 208. Malah dia ini ngelewatin harga dia waktu masuk bursa, teman-teman ya. Masuk bursa waktu itu sekitar harga 300-an. Namun karena downtrendnya cukup kuat ya, di 2015 ini di bulan September ini malah sampai ke 208 tuh. Malah dia melebihi harga waktu dia masuk bursa tuh, lihat teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak pasang stop loss, ya sangat sayang ya menurut saya gitu loh. Bagi kalau pasangnya lot besar gitu. Walaupun harganya masih ratusan perak ini, tetap aja terasa teman-teman kalau kita lossnya besar gitu loh. Jadi teman bisa lihat kan pergerakannya ini downtrendnya sangat signifikan ya teman-teman ya. Tuh ya, tapi dia sudah mulai uptrend lagi teman-teman tuh. Ini polanya teman-teman bisa lihat ya, nih tadi saya analisa sama polanya nih. Polanya gampang kelihatan nih perusahaan ini, makanya yang nonton channel saya ini di Sido pasti paham lah polanya. Ini polanya mudah sekali dipahami bagi investor-investor pemula ya. Pasti umumnya nih mudah sekali dilihat, dipahami candlenya ini. Nah, di sini juga dia bikin support dan resisten di sini, teman-teman. Ya. Dia nih sahamnya unik gitu loh. Mainnya nggak jauh-jauh dia di situ-situ terus gitu kalau emang lagi pengen bikin. Dia tembus, dia naik lagi ke atas lagi ke 303 tuh. Jadi dia waktu uptrendnya sampai ke 303 teman-teman ya. Ke harga waktu dia buka di bursa, jadinya balik lagi ke situ tuh. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi balik lagi ke harga sebelum waktu dia masuk bursa lagi, harganya di situ lagi aja. Jadi teman-teman bisa lihat polanya bagaimana nih Sido dari sahamnya ya. Teman-teman ya, teman-teman bisa lihat bahwa saham memang seperti ini gitu loh. Kalau untung ya untung, kalau rugi ya rugi gitu. Jadi nggak selalu untung main saham. Kalau dia bilang main saham selalu untung tuh bohong ya. Saya pun rugi juga main saham. Saya nggak bilang saya untung mulu. Gitu ya teman-teman semua ya. Tuh, jadi teman-teman tahu ya. Nah, ini dia terus ngalamin downtrend tuh ya. Tuh, teman-teman lihat dia downtrend lagi teman-teman. Ya, tuh downtrend lagi. Balik lagi ke level 208 teman-teman. Nih, saya perbesar ya. Tuh. Gak sampai 208 sih. Waktu itu prediksi saya kira masuk ke 208, ternyata di sini nih dia. Ya di sekitar harga apa nih, bentar ya. Saya tanya dulu teman. Ya nih 2116 ya. Dia ke situ juga. Downtrend juga. Jadi memang sebenarnya komen saham itu teman-teman, kita tuh yang penting posisi entry itu tepat gitu loh. Kalau lagi downtrend kita jangan masuk. Ini gitu aja sih teman-teman. Itu aja sih. Maka kalau emang trennya lagi naik, masuk nggak apa-apa kita gitu loh. Maka kalau emang trennya lagi jelek, teman-teman jangan masuk gitu loh. Karena itu bunuh diri teman-teman namanya ya. Saya tidak menyarankan seperti itu ya. Mau ikut siapapun tetap menurut saya teman-teman harus tetap belajar ya, karena itu penting banget.
apalagi di saham ini ilmunya nggak bakal mati, teman. Nih, dia bikin lagi di sini. Ini resisten ya di sini nih, karena waktu itu kan dia jebol tuh. Nah, ini jadi resisten. Oke, teman-teman lihat ya secara jelas bahwa pergerakan sahamnya si Sido ini memang seperti ini. Dan terus ini dari November 2017 dia uptrend ya teman. Uptrend banget dia tuh. Uptrend sekali, walaupun dia waktu itu cepat jebol ya. Jebol juga nih dia di sini nih. Jebol juga nih dia, pernah jebol juga di sini nih dia. Dia pernah jebol juga sampai sini nih. 337. Dari 474 ke 337 ya. Tuh, teman-teman bisa lihat ya. Jadi memang pergerakan sahamnya memang dinamis dan teman-teman harus bisa melihat gitu ya. Itu penting banget menurut saya. Teman semua ya. Cuman ya dia berhasil naik lagi. Jadi dari 474 ini kan harga dia tertinggi dia waktu dia open di bursa efek kan, terus dia udah balik lagi ke harga waktu dia masuk bursa ya teman-teman ya nih. Tuh, dia maaf bentar ya. Aduh, nge-lag teman-teman. Bentar ya teman-teman. Bentar teman-teman, sorry nge-lag bentar ya. Bentar, sorry. Aduh, bentar ya teman-teman, bentar. Ya. Nah, nih dia balik lagi ke harga tertinggi dia waktu di bursa efek. Tuh ya, teman-teman, balik ke sini lagi dia. Ini harga tertinggi dia waktu dia pertama kali dia masuk bursa efek. Ya, tuh. Jadi memang kelihatan kalau harga saham sebenarnya perusahaan ini saya lihat memang bagus gitu loh. Terutama dari segi produk dia emang bagus gitu loh. Tolak angin gitu. Sudah ibaratnya orang tua pun pakai gitu loh. Anak muda kan biasanya kalau masuk angin minumnya tolak angin ya. Jadi memang dari segi produk pun saya lihat memang ini cukup bagus dia. Gitu. Nah, dia naik sampai ke 47 ke harga tertinggi dia waktu dia di bursa. Lalu jeblok lagi ya, teman-teman, turun lagi. Dia bikin lagi support di situ, teman. Jadi yang lihat saham ini pasti tahulah titik-titiknya di mana ya, tuh. Ya. Dia bikin lagi di sini. Terus dia naik lagi, terbang dia, teman-teman. Dan itu langsung uptrend ya. Jadi dia ini 2019 Februari ya nih. Februari. Dia langsung mental ke atas dia. Mental ke atas dia. Ya, tuh. Langsung mental ke atas dia. Naiknya cukup signifikan ya teman-teman ya, dari 400 ke 700 teman-teman tuh. Signifikan banget pergerakan ini dari 2019. Ini sebelum Covid datang ya teman ya. Sebelum Covid masuk Indonesia ya. Ini 2019 awal nih ya. Sebelum Covid masuk Indonesia. Tuh, dia naik teman, naiknya luar biasa banget. Luar biasa sekali di mana-mana perusahaan lagi downtrend. Dia uptrend dan uptrendnya luar biasa teman-teman. Tidak main-main lagi, uptrendnya sampai levelnya pengen ke 700 temennya tuh. Cuman dia nggak sampai 700, cuma sampai 600 nih dia. Dia cuma sampai sini doang nih dia. Tapi luar biasa menurut saya 2019 di mana-mana perusahaan lagi hancur-hancuran waktu itu karena Covid-nya baru masuk dan banyak perusahaan yang hati-hati. Tapi Sido muncul malah naik dia sahamnya. Karena mungkin karena di bidang farmasi ya dia. Kayak waktu itu kan Kimia Farma juga gila-gilaan kan naiknya bisa sampai 7.000 yang gara-gara vaksin. Mungkin karena dia farmasi juga jadi dia mengalami peningkatan juga. Apalagi Sido muncul kan, tolak angin. Tapi waktu 2020 dia pun sama, downtrend juga. Ini kayaknya waktu puncak Covid ya, waktu puncak Covid di Indonesia nih 2020 Maretan ya, Maret nih tuh, dia juga downtrend juga sampai kayak harga 400-an ini ya. Dia pernah ke sini nih. 400 sini nih. Tuh, ya, teman-teman.
Jadi teman bisa lihat trend record dari candlenya seperti ini ya, dari Sido teman-teman. Tuh. Tapi memang dia dari awal dia buka di masuk bursa efek memang dari 2000 sini nih. Bentar, dari 2014 nih. Harganya di harga perakan ya. Tuh, 474 tuh kan dapat tinggi dia. Di sini dia masuk ke 303 tuh, pernah ke 303 tuh. Jadi memang dia mainnya di situ-situ aja teman-teman harganya ya. Tuh. Nah, teman bisa lihat lagi pergerakannya. Jadi sebenarnya saham ini kalau dilihat ya pergerakannya itu lebih mudah ditebak dibandingin perusahaan yang lain. Saya bilang aja, ini perusahaan yang menurut saya secara teknikal ya. Ini kita ngomong secara teknikal ya teman. Ini sangat mudah diketahui gitu candlenya tuh. Ya. Saya tandain buat teman-teman biar teman bisa lihat nih historicalnya bagaimana sih nih sahamnya gitu ya, teknikalnya bagaimana sih nih karakteristik dari candlenya bagaimana sih, itu penting bagi seorang investor, itu sangat penting bagi kalau dia seorang trader ya, itu harus penting banget sih, harus tahu itu teman-teman. Nah kita bisa lihat ya tuh naik terus dia sampai ke 900 nih. Jadi benar-benar signifikan sekali ya teman-teman, kenaikannya sampai ke sini nih dia atas ini 863 tuh. Dia puncak tertinggi dia teman-teman ya. Teman bisa lihat bahwa kenaikannya pun sampai tak main-main ya. Tuh loh dari Sindo muncul ini. Karena memang perusahaannya saya lihat memang progresnya bagus dia gitu loh. Produk-produknya pun sudah dikenal masyarakat gitu loh. Dan tradisional gitu. Jadi orang masuk angin ya minumnya tolak angin gitu kan. Jadi udah familiar lah buat gitu loh di masyarakat ya Sido ini. Tuh. Jadi dia pernah naik juga, signifikan juga. Teman-teman kalau nonton video ini pasti tahu ya pergerakannya ya, karena kan saya tanda-tandain ya. Jadi pasti teman-teman tahu nih pergerakan nih candlenya bagaimana sih ini saham ini nih. Teman harusnya peka sih. Jujur harusnya peka gitu loh. Ya tuh. Teman lihat ya pergerakannya ya. Ini saya perbesar ya, saya gedein tuh. Jadi seharusnya nih teman-teman peka nih ya di Sido ini, terutama bagi yang pemula-pemula nih seharusnya peka banget karena candlenya nih saya tanda-tandain secara jelas ya. Tuh. Ya. Dia naik lagi. Memang dia ini luar biasa ya. Dia naiknya luar biasa. Jadi memang trennya itu dari awal dia masuk bursa maupun sempat jeblok ke 303 ya. Dia tuh uptrend, dia naik terus sahamnya. Gitu ya. Sampai dia tuh level tertingginya itu di 988 ya, teman-teman, dia sempat ke sini nih 988. Harga tertingginya dia. Dari harga tertinggi dia dari dia masuk bursa segini nih, ya. Jadi itu harga tertinggi Sido muncul ya. Dari harga terendah 200-an dan harga tertingginya 988 ya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa saham pun bisa seperti ini gitu loh. Ya, dari level 200-an tadi masih level terendah dia. 200 kan tadi. Iya nih 200 tuh 208 tuh level terendah dia tuh, ya. Sampai level tertingginya dia di 988 ya, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman pasti lihat lah ya. Ini kan adalah karena saya bikin jadi teman-teman tahu lah ya. Nih, teman-teman lihat ya. Nih, kita discuss bentar teman-teman ya nih. Teman-teman lihat. Dari harga naik dia turun signifikan. Dia naik lagi ya. Terus dia turun lagi, downtrend, uptrend lagi. Downtrend lagi, uptrend lagi. Downtrend lagi, uptrend lagi. Downtrend lagi, uptrend lagi. Nah, jadi teman-teman bisa lihat kan candlenya dari sini nih. Nah, dari sini. Nih. Ini kan uptrend. Ya. Nih saya tanda teman-teman ya. Nih. Ini kan uptrend nih teman-teman nih. Ya, ini saya tandain. Bentar, biar gambarnya beda. Ini aja nih. Ini kan
Nih, ini uptrend nih. Ini uptrend, teman-teman ya. Tuh uptrend ya. Nah, terus ini uptrend lagi, teman-teman. Ya. Ini uptrend lagi, teman-teman. Teman bisa lihat ya. Nah, ini uptrend, teman-teman. Tuh. Ya. Jadi udah 4 kali uptrend nih dia. Tapi downtrend juga 1 2 3 uptrend. Uptrendnya udah 4, downtrendnya baru 3. 1 2 3 tuh. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih. Ya, saya kasih tahu nih. Jadi seharusnya tahu nih ya, setelah ini trennya apa gitu ya. Ya kalau menurut saya, kalau teman-teman bisa lihat dari yang saya gambar ini secara historical ya, berarti sekarang itu memang dia saatnya dia downtrend, teman. Jadi Sido ini kalau menurut saya secara pribadi dia ini mengalami downtrend. Cuman saya tidak tahu dia downtrendnya sampai ke 700 atau ke sampai ke 600 atau balik lagi ke level 400 dia gitu loh. Apa balik lagi ke 200. Saya hanya bisa melihat dia di titik supportnya saja gitu loh. Kalau saya lihat di sini ada support kuat nih. Ya. Di sini. Tapi ini secara teknikal memang dia sifatnya downtrend teman-teman ya. Tuh ya. Ini ada support kuat nih, teman. Bisa tandain ya, tuh. Ya. Jadi memang kalau teman nanya, Om ini posisinya bagaimana dari saham perusahaan Sido? Jujur kalau secara teknikal ini dia masih downtrend. Ya, karena dari pola yang saya lihat dia sudah uptrend, 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 downtrend, downtrend, downtrend tuh. Uptrendnya 4 kali, downtrendnya baru 3 kali. Jadi kalau menurut saya ini akan downtrend. Jadi sifatnya sahamnya akan mengalami pelemahan. Hanya saya lihat dia ada support kuat di level bentar ya teman-teman, bentar ya. Aduh. Di level 863 teman-teman tuh ya. Kan dia kan di harga 920 sekarang ya. Tutupnya kemarin di harga 920 ya. Tuh, jadi teman-teman bisa lihat bahwa saham ini masih mengalami namanya sifatnya lagi downtrend gitu ya. Karena dia kemarin sempat mengalami uptrend. Sekarang dia sedang downtrend. Nah, terus posisi yang tepat kita entry di posisi berapa? Saya jujur kalau ingin entry ke menurut saya ya, teman-teman ya, kalau lihat dari candle seperti ini ya, jujur agak berbahaya bagi pemula yang ingin entry karena sifatnya masih downtrend dan dia belum bisa tembus uptrendnya belum bisa tembus yang saya biruin ini nih. Kalau bisa tembus mungkin akan uptrend, cuman kayaknya berat ya. Kalau saya lihat berat banget karena downtrendnya masih sifatnya masih kuat, lalu juga dari indikasi COVID juga masih sangat kuat ya. Dari perkembangan kasus juga masih tinggi. Jadi menurut saya ini akan downtrend, cuman saya jujur kalau mau masuk hati-hati sekali ya di Sido ini karena sifatnya masih downtrend. Kalau aku boleh jujur, kalau saya bisa sarankan untuk yang pemula jangan ambil saham ini. Itu aja kalau dari saya, jangan ambil dulu karena sifatnya masih downtrend. Lalu jika ada yang pengen masuk juga, kalau menurut saya secara teknikal ya, ini secara teknikal saya lihat teman kalau mau entry itu di 902 ya. Jadi pasang pending order dulu di 902. Jadi nunggu harga di situ dulu ya teman-teman ya. Lalu TP-nya di mana? TP-nya di 941 teman-teman ya. Terus misalkan teman-teman udah misalkan terlalu lama nunggu 941 misalkan ya di 920 pun nggak apa-apa ambil TP teman-teman ya. Karena kalau saya lihat kita nggak perlu apa namanya ya profit yang besar-besar juga nggak perlu karena perusahaannya memang lagi downtrend teman-teman. Jadi teman-teman pasang pending order di 902, TP di 941 atau 920 ya. Begitu teman. Terus stop lossnya di mana Om? Kalau saya jujur misalkan dia dari 902 misalkan kita entry ya di 902 terus dia terus downtrend, kalau saya sarankan lebih baik di 886 ya, kita stop loss. Kita pasang stop loss di situ 886. Karena apa? Takutnya dia tembus ke harga 863 gitu loh. Karena di situ ada support yang kuat, teman-teman ya. Di sini support yang kuat, teman-teman ya. Jadi
takutnya dia jebol, takutnya ke situ harganya. Jadi kalau saya sarankan takutnya ke sini harganya nih dia, ya. Aduh, warnanya salah nih. Takutnya ke sini dia harganya temennya tuh, harga takutnya ke sini dia. Makanya saya sarankan stop lossnya di 886 gitu loh. Ya, jadi kalau yang nonton channel saya selalu, yang mengikuti channel saya selalu, pasti saya selalu sarankan pasang pending order ya. Jadi saya nggak sarankan bagi penonton saya ini entry saham itu jebretin di harga pasar, itu jangan ya. Itu kita berbahaya sekali masuk di dunia seperti saham seperti ini. Kalau langsung jebret aja harganya, nanti kita nggak ngelihat tren, nanti kita malah lossnya besar gitu ya. Jadi lebih baik pending order, pasang stop loss, pasang TP gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau saya lihat memang sifatnya sedang downtrend ya teman-teman. Teman-teman juga bisa lihat secara ini, saya perbesar juga. Teman-teman seharusnya bisa melihat ya, polanya sudah ada. Ya, jadi saham ini Sido ini memang polanya terlihat ya teman-teman ya, tuh ya. Jadi teman-teman yang nonton ini pasti tahu bahwa Sido ini perusahaannya memang bagus dia. Tracknya cukup bagus, uptrend banget. Cuman ya untuk sekarang ya masih downtrend ya teman ya. Jadi teman-teman harus waspada sekali, terutama dalam manajemen keuangan kita semua ya. Terutama teman-teman yang punya uang juga harus hati-hati agar selalu bisa manajemen dengan baik, dengan bijak ya. Oke teman-teman, itu aja channel dari saya untuk minggu ini ya teman-teman semua ya. Pada kesempatan kali ini saya membahas Sido muncul, yang produknya sering kita dengar adalah tolak angin teman-teman semua ya. Buat teman-teman yang sudah menonton, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menonton review saya dan analisis saya tentang saham Sido. Semoga teman-teman semua selalu sukses, selalu sehat, selalu panjang umur, dimanapun teman-teman berada ya. Lalu teman-teman, saya ingin menginformasikan sedikit, jika nanti subscriber saya ini tembus 1000 orang ya teman-teman ya, nanti akan ada saya akan sedikit membagi rezeki ya kepada teman semua, yaitu kayak memberikanlah beberapa saham gitu dalam bentuk saham ya, lot gitu ya. Jadi nanti buatnya subscriber saya, kalau saya puji Tuhan mengizinkan terus naik gitu ya subscribernya, nanti kan itu kan penontonnya juga naik, itu kan saya bisa maju juga bukan karena saya juga, karena kan dari teman-teman juga yang meluangkan waktunya untuk menonton channel saya ini gitu ya, dan subscriber juga gitu kan. Jadi nanti rezekinya pun akan saya berikan kembali ke teman-teman semua gitu, tapi dalam bentuk saham ya teman-teman. Nanti untuk teknisnya nanti akan saya jelaskan kembali. Namun untuk sekarang subscriber saya memang tidak begitu banyak, masih 26 orang ya. Jadi mohon doanya dan mohon dukungannya teman-teman agar channel saya ini terus berkembang dan bisa memberikan edukasi, pemahaman, analisis, dan review tentang sebuah perusahaan, terutama perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Ya, terima kasih teman-teman semua atas waktu yang diberikan kepada saya pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya ya. Sampai jumpa teman-teman semua, tetap sehat, stay healthy, dan selalu semangat. Terima kasih teman-teman semua dan bye.